Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Rusia hancurkan Ukraina di wilayah Kursk. Perkembangan cukup menarik terjadi di wilayah Kursk. Pasukan Moskow berhasil memotong jalur suplai pasukan Ukraina yang menduduki Oblast Rusia ini. Jalur yang dipotong adalah rute utama dari wilayah Sumy Ukraina menuju kota Sudza. Ini urat nadi bercokolnya pasukan Kiev selama 7 bulan terakhir di Rusia. Berbagai divisi pasukan Rusia, termasuk pasukan khusus jetnya, mengepung kota Sudza yang dikuasai sekira 10.000 tentara Ukraina. Tanpa suplai logistik memadai dan minimnya dukungan udara dan data intelijen, nasib ribuan tentara Kiev di Sudza dipertaruhkan hingga 2 pekan ke depan. Laporan media Amerika menyebutkan Kiev kini dipaksa mempertimbangkan opsi untuk menarik pasukannya dari wilayah Kursk, Rusia. Seperti yang ditulis Politico, para komandan militer Ukraina akan segera membuat pilihan yang sulit. Melanjutkan pertempuran, mundur, atau hancur. The New York Post melaporkan, mengutip personel militer Ukraina, serangan Ukraina selama 7 bulan ke wilayah Rusia tersebut berada di ambang kehancuran. Angkatan bersenjata Ukraina menurut surat kabar tersebut mungkin akan meninggalkan wilayah Rusia dalam 2 pekan ke depan. Menurut laporan awal, unit-unit tentara Rusia telah mulai serangan besar terhadap posisi pasukan Ukraina langsung di kota Sudza. Dari selatan, sisi-sisi pertahanan Ukraina ditekan sehari sebelumnya dan ada juga pergerakan aktif dari utara. Situasi menegangkan kini dirasakan di Debaltsevo, kantong permukiman yang diduduki pasukan Ukraina. Militer Ukraina benar-benar tidak memiliki banyak pilihan. Ini semakin terbukti, tanpa dukungan Barat, pasukan Ukraina bakal lumpuh. Pasukan Kiev tidak memiliki pengintaian satelit, data operasional, komunikasi, dan koordinasi secara mandiri. Ini menyebabkan sekalian tidak mungkin memperoleh kemajuan. Bahkan di titik ini, pilihannya hanya ada 3. Mundur jika bisa, menyerah, atau hancur. Pertanyaan menarik berikutnya, apa yang akan dilakukan militer Rusia setelah Sudza dan sekitarnya sepenuhnya dibersihkan dari pasukan Ukraina? Apakah pasukan Moskow akan melaju dan menyeberangi perbatasan menuju wilayah Sumy dan Chernigov di Ukraina? Secara parsial, kelompok-kelompok tentara Ukraina di Kursk telah meninggalkan pos-pos dan mundur secara terburu-buru di bawah serangan gencar Rusia. Konvoi-konvoi besar kendaraan tempur dan pengangkut tentara yang mundur dihancurkan drone-drone dan artileri Rusia. Komunikasi antar satuan dan batalion terputus dan hampir mustahil melarikan diri dari pengepungan tentara Moskow. Situasi ini secara dramatis akan memperlihatkan kesuksesan dan kesabaran militer Rusia menangani inkursi pasukan Ukraina di Kursk sejak Agustus 2024. Dalam beberapa pekan terakhir, militer Rusia secara intens melakukan pembersihan sejumlah desa, di antaranya ke Nikolaevka. Sterilisasi dilakukan petempur resimen senaman bermotor ke-22 dari divisi bermotor 72 dari Korps Tentara ke-44 Rusia. Di garis depan, Rusia mempertahankan inisiatif militer menggempur infrastruktur belakang Ukraina dengan serangan-serangan dahsyat setiap hari. Penembakan terkendali di jalan-jalan menuju Sudza menghentikan pasukan militer Ukraina dan meningkatkan kerugian Ukraina di berbagai pangkalan mereka di Kursk. Di belahan lain di wilayah Donbas, pasukan Rusia terus memperluas zona kendali mereka di garis depan yang luas di tepi barat sungai Oskol, mengancam rute pasokan Ukraina di sekitar Kupiang. Serangan cepat Rusia sedang berkembang di garis depan Donbas Selatan. Setelah kemenangan Rusia di Andriivka, Ukraina dipaksa untuk bertahan dalam pengepungan setengah di wilayah Konstantinopol. Satu-satunya jalan menuju kota itu berada di bawah kendali tembakan Rusia, tetapi tentara Ukraina tidak bisa mundur. Tentara Rusia juga maju ke berbagai arah di sekitar Velikaya Novoselka. Pada tanggal 5 Maret 2025,
kendali penuh Privolnoe secara resmi dikonfirmasi. Tapi angkatan bersenjata Ukraina berusaha mencari titik lemah pertahanan Rusia dan mencoba melakukan serangan balik. Serangan balik Ukraina dimulai di selatan Pokrovsk. Pada pagi hari tanggal 5 Maret 2025, Ukraina berupaya melakukan serangan balik besar-besaran terhadap Shevchenko. Kelompok penyerang terdiri satu batalion personil militer dengan kendaraan tempur Bradley kiriman Amerika. Menderita kerugian besar akibat serangan pesawat nirlawak dan tembakan artileri Rusia, kelompok penyerang Ukraina menerobos pertahanan Rusia dan mendapatkan pijakan di pinggiran utara desa. Pada siang harinya, Ukraina mengumpulkan pasukan mereka hingga 2 kompi untuk melakukan serangan besar-besaran terhadap permukiman tersebut. Mereka juga berhasil memperluas zona kendali mereka di sepanjang garis depan, memukul mundur tentara Rusia dari beberapa posisi yang baru saja mereka rebut. Pada saat yang sama, mencegah pasukan Rusia memperluas zona kendali mereka di sekitar Kotlino. Ukraina lalu melakukan serangan balik di dekat Uspenovka. Jika terjadi terobosan signifikan, mereka mengancam akan memotong posisi pasukan Rusia di barat daya Pokrovsk. Arah lain serangan balik Ukraina adalah kota Torets yang berubah menjadi Zerzing setelah kemenangan Rusia pada bulan Februari 2025. Zona kendali masih belum jelas. Sebagian hasil dari serangan balik pasukan Ukraina dilaporkan berhasil menerobos masuk ke kota itu lagi. Tempat pertempuran masih berlangsung di jalan-jalan sisi barat kota. Serangan balik Ukraina di garis depan Donbas dimungkinkan berkat pengerahan pasukan cadangan yang besar ke medan pertempuran. Upaya ini dikoordinasi instruktur militer dari negara-negara Eropa dan didukung serangan udara melalui operator pesawat nirlawak kamikaze. Selain itu, laporan dari garis depan mengkonfirmasi staf umum Ukraina akhirnya mulai memindahkan unit-unit dari wilayah Kursk dan Sumy. Mereka dipindahkan ke garis depan lain, ke titik-titik di mana ancaman bencana katastrofik militer dihadapi pasukan Ukraina. Situasi kini memang benar-benar tidak menguntungkan bagi Ukraina, terlebih setelah insiden Gedung Putih saat Volodymyr Zelensky terlibat pertengkaran terbuka dengan Presiden Donald Trump dan Wakil Presiden J.D. Vance. Washington secara lugas memutuskan penghentian bantuan militer, dana dan dukungan intelijen ke Ukraina. Keputusan itu disampaikan Donald Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard juga menyatakan hal sama. Amerika kini tidak lagi memasok data-data khusus yang sekaligus membuka fakta dan realitas selama ini. Amerika memang secara langsung terlibat pengoperasian rudal HIMARS, MLRS, Patriot, dan senjata mematikan jarak jauh lainnya. Rezim Joe Biden dan Kamala Harris menggelontorkan bantuan bernilai triliunan untuk memompa perang proksi mereka melawan Rusia menggunakan tangan Ukraina. Perubahan kebijakan yang sangat ekstrim dari Gedung Putih terkait Ukraina ini menjadi bagian langkah cepat Trump menghentikan peperangan di Ukraina. Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio memperlihatkan secara terbuka bagaimana rezim Biden di 3 tahun terakhir membakar Ukraina demi kepentingan elit globalis para penggila perang. Inisiatif Trump yang hendak mengakhiri perang di Ukraina secara faktual telah membelah hubungan politik negara transatlantik. Eropa di bawah pengaruh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Keir Starmer mendorong kelanjutan perang. Paris dan London menyusun proposal sendiri yang memberi tempat perlindungan bagi Ukraina jika terjadi pengakhiran konflik. Pandangan bernada permusuhan terhadap Rusia terus disampaikan Macron, Starmer, Perdana Menteri Denmark Marta Frederiksen, Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen, dan masih banyak tokoh liberalis lainnya. Hanya Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban yang melakukan penentangan terbuka. Alhasil, sidang khusus Uni Eropa pekan ini gagal menyepakati bantuan untuk Ukraina. Orban memveto keputusan yang akan memberi pasokan dana baru ke Ukraina dalam jumlah miliaran euro. Sikap Orban konsisten dengan pendiriannya sejak sebelum perang pecah di Ukraina. Orban memperingatkan konsekuensi dukungan tanpa batas Eropa ke Ukraina dalam jangka panjang. Secara politik, Viktor Orban menjadi pendukung kuat gagasan Donald Trump menghentikan perang dan memulai pemulihan hubungan politik dengan Moskow. Di pernyataan terbarunya, Donald Trump mengakui dirinya lebih mudah bernegosiasi dengan Putin dan Rusia ketimbang Ukraina dan Zelensky. Meski pasukan Rusia terus melakukan ofensif di Ukraina, Trump percaya Putin bersedia duduk di meja perundingan guna menghentikan perang. Saya percaya padanya. Saya pikir hubungan kami dengan Rusia berjalan sangat baik, jawab Trump kepada para jurnalis di ruang oval Gedung Putih. Sejujurnya saya merasa lebih sulit berurusan dengan Ukraina. Mereka tidak memiliki kartunya, tambah Trump. Dalam hal mendapatkan penyelesaian akhir, mungkin lebih mudah berurusan dengan Rusia.
yang mengejutkan karena mereka memiliki semua kartunya. Tapi Trump tidak mengesampingkan peluang memberikan sanksi ekonomi dan pembatasan tarif dagang pada Rusia. Kepada Rusia dan Ukraina, segeralah duduk bersama sebelum terlambat, kata Trump yang gencar menaikkan tarif impor ke negara-negara industrialis, termasuk dua tetangganya, Kanada dan Meksiko. Tribuners, perang di Ukraina secara faktual adalah perang proksi, sebuah jenis peperangan modern yang dilakukan musuh-musuh Rusia tanpa perlu terlibat langsung di medan tempur. Ukraina menjadi proksi atau tangan yang dipakai NATO dan liberalis neo-imperialis penganjur perang untuk melemahkan Rusia dan jika mampu menghancurkannya sekaligus. Zelensky yang negaranya remuk ini menentang gagasan damai Trump. Ia hanya bersedia berunding jika Ukraina memperoleh jaminan keamanan menjadi anggota NATO dan pemulihan teritorial yang telah direbut Rusia. Dan Zelensky juga menuntut Moskow membayar kerugian akibat perang. Trump sejauh ini menolak syarat-syarat yang diajukan Zelensky itu. Trump juga menolak mengerahkan pasukan Amerika untuk misi penjaga perdamaian potensial di Ukraina nantinya. Meski begitu, para pejabat tinggi Amerika akan segera bertemu delegasi Ukraina di tanah Arab Saudi guna melanjutkan inisiatif perdamaiannya. Sementara Volodymyr Zelensky dan elit Kiev di saat bersamaan harus menerima realitas prosesnya operasi pendudukan mereka di Kursk, Rusia. Pengepungan tentara Rusia terhadap sisa-sisa pasukan Ukraina di Kursk akan berakhir bencana dahsyat jika komando militer Ukraina gagal menyelamatkan mereka.